Setelah kita membahas kebijakan anggaran produksi stabilitas persediaan, sekarang kita akan membahas kebijakan ketiga, yaitu kombinasi stabilitas produksi dan tingkat persediaan. Jadi di sini digabungkan tuh stabilitas produksi dan tingkat persediaan yang berdasarkan keputusan manajemen. Jadi besarnya produksi dan tingkat persediaan itu akan berfluktuasi berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan manajemen. Biasanya syarat yang ditetapkan oleh manajemen itu ada di range tertentu. Nah, karena syaratnya itu berupa range tertentu, untuk anggaran produksinya itu akan menghasilkan beberapa macam anggaran produksi yang semuanya itu sebenarnya cocok dengan syarat yang ditetapkan oleh manajemen. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini ya, di soal misalnya ditetapkan oleh manajemen produksinya itu plus minus 10% dari produksi rata-rata per bulan. Jadi kan kita udah dapet tuh kebijakan dari stabilitas produksi tadi. Stabilitas produksi menyebutkan bahwa dia itu berproduksi di angka 25.000. Nah, jadi produksi bulanan itu boleh range-nya 10% di atas dari produksi rata-rata, dan boleh juga kurang dari 10% dari produksi rata-rata, atau produksi maksimalnya 25.000 dikali 100 plus 10%. Dan produksi minimum itu adalah 25.000 dikali 100 dikurangi 10% atau 90%. Nah, kemudian kebijakan kedua, karena dia kombinasi produksi dan tingkat persediaan, manajemen menentukan bahwa persediaannya itu tidak boleh kurang dari 4.600 atau dia harus lebih besar dari sama dengan 4.600, dan persediaannya itu tidak boleh lebih dari 7.000 atau persediaannya itu harus kurang dari sama dengan 7.000. Nah, selama syarat ini terpenuhi, semua anggaran produksi yang dihasilkan itu adalah anggaran produksi yang tepat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita cek di anggaran produksi yang telah kita buat sebelumnya. Kita lihat di anggaran produksi yang di sini misalnya. Nah, di sini produksinya itu kan berada di range tadi, yang paling rendahnya adalah yang minimum itu sama dengan 90% dikali dengan ini. Nah, lalu maksimum itu sama dengan 110% dikali dengan 27.500. Jadi selama produksi kita di range ini, berarti ini anggaran produksinya udah benar. Kita lihat nih, ini 25.000 berada di range antara 22.500 dan 27.500. Berarti udah benar nih, udah mengikuti kebijakan manajemen yang pertama. Kemudian yang kedua, dia persediaannya harus lebih besar dari 4.600 dan kurang dari 7.000. Nah, kalau di sini persediaannya itu udah benar ya, di sini antara 4.600 sampai 7.000, tapi pas di sini dia lebih dari 7.000. Nah, berarti ini nggak bisa, nggak cocok dengan kebijakan manajemen. Kita lihat pas di sini. Nah, pas di sini kita lihat nih, apakah ada yang melebihi 27.500 dan kurang dari 22.500? Nah, di sini tidak ada yang kurang dari 22.500 dan tidak ada yang lebih dari 27.500. Dan tingkat persediaannya, nah lihat di sini ya, tingkat persediaannya di sini dia antara 4.600 sampai 7.000. Nah, berarti anggaran produksi yang telah kita tentukan ini itu cocok dengan kebijakan manajemen. Jadi anggaran produksi ini bisa kita gunakan. Nah, lalu apakah ini anggaran yang terbaiknya? Nanti kalau misalnya ada anggaran lain yang juga masih cocok dengan kebijakan manajemen, nah itu juga sebenarnya anggaran produksi yang masih bisa diterima. Misalnya nih ya, kalau kita mencoba membuat anggaran baru nih, ini kita kombinasi.
Sampai di sini ya. Nah, persediaan awalnya adalah 7.000. Ya, persediaan awal 7.000. Kemudian untuk produksinya tadi kan boleh di antara 22.500 dan maksimum 27.500. Misalnya saya mau ambil 23.000. Ini kita Nah, sekarang persediaan akhir di sini, misalnya kalau saya mau tetap di angka 7.000, boleh saja. Nah, berarti kebutuhannya adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Berarti ini harus tentukan salah satu ya, mau persediaan akhirnya yang di sini atau produksi yang kita tentukan di awal. Misalnya di sini dulu ya, persediaan akhirnya 7.000, berarti untuk produksinya adalah kebutuhannya dikurangi dengan persediaan awal. 23.750. Apakah 23.750 itu menyalahi ketentuan? Tidak ya. 22.500 dan 27.500. Kita taruh di bawah biar memudahkan. Nah, ini dia. Nah, sekarang di sini yang lain kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Ini kebutuhan juga kita drag ke bawah. Nah, sekarang saya mau misalnya persediaan akhirnya 5.000. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, karena tidak menyalahi dengan perintah manajemen. Nah, terakhir saya mau 4.600. Jadi di sini misalnya saya mau di sini ya udah tetap 5.000 semua misalnya. Oke, di sini 5.000. Nah, lalu kita cek jumlah produksinya. Nah, persediaan awalnya ini, kemudian ini persediaan akhir, lalu untuk kebutuhannya ditambah ini. Nah, sama aja kan? Ini 302.400, 4.600, 307.000, 7.000, 300.000. Lihat di produksi apakah ada yang di bawah 22.000 dan di atas 27.500. Oh, ternyata ada nih pas di sini. Dia 21.900. Ya udah, berarti saya ubah nih. Di sini persediaan akhirnya jangan 7.000 deh. Persediaan akhirnya misalnya 6.000. Oke, kita lihat ada yang menyalahi manajemen nggak ada kan, kebijakan manajemen. Kemudian untuk persediaannya ada nggak yang di atas yang di bawah 4.600 dan di atas 7.000? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Nah, berarti kebijakan ini itu boleh digunakan sebagai anggaran produksi. Anggaran produksi ini juga tepat karena tidak menyalahi kebijakan manajemen. Kemudian anggaran produksi ini juga tepat juga karena tidak menyalahi kebijakan manajemen. Karena itu kombinasi ini akan menghasilkan beberapa alternatif anggaran produksi selama kebijakan yang ditentukan oleh manajemen itu dalam bentuk range tertentu. Kecuali manajemen sudah menyatakan dia mau di tingkat berapa yang tidak ada range-nya. Nah, itu harusnya kebijakannya itu hanya satu. Misalnya tadi yang stabilitas produksi, kebijakan manajemen stabilitas produksi, atau kebijakan manajemen adalah stabilitas persediaan. Atau misalnya manajemen langsung menentukan bahwa persediaannya itu harus stabil di angka 5.000 terus setiap bulan atau 7.000 terus setiap bulan. Nah, itu biasanya hanya satu alternatif yang betul. Kalau range biasanya alternatifnya ada banyak. Itu adalah kebijakan ketiga. Selanjutnya kebijakan
persentase sales. Nah, jadi di sini untuk membuat anggaran produksi, kebijakan yang ditetapkan itu adalah misalnya tingkat persediaannya itu tergantung oleh sales. Tergantung misalnya dia mau berapa persen dari salesnya. Nah, contohnya ya di sini ya. Persediaan per 1 Januari itu adalah 2011. Persediaan 1 Januari 2011 itu adalah 1000 unit. Nah, ini adalah data penjualannya. Ada bulan 1 sampai 7. Ini penjualan bulanannya. Nah, kemudian ditentukan bahwa kita diminta untuk membuat anggaran produksi dengan persediaan akhir setiap bulan itu adalah 5% dari bulan yang bersangkutan. Lalu kita diminta untuk membuat anggaran produksi selama 6 bulan, dari bulan 1 sampai bulan ke-6. Nah, sekarang bisa kita copy ininya ya, apa namanya itu, datanya di sini. Sorry, kita keluar dulu dari slideshow. Nah, ini kita copy dulu datanya. Oke, ini sudah kita copy datanya, data bulan penjualannya. Nah, di sini adalah kebijakan persentase sales. Jadi persentase sales ini untuk menentukan persediaannya. Nah, ini kita copy aja ya dari atas biar kita nggak tulis ulang. Nah, di soal disebutkan bahwa persediaan akhir setiap bulan itu 5% dari bulan berikutnya. Nah, kita cek karena diminta adalah bulan 1 sampai bulan 6, berarti kita perlu 1 bulan lagi nih, yaitu bulan ke-7 untuk menentukan ending inventory bulan ke-6, karena kan dari bulan berikutnya ya. Kita cek bulan ini adalah soal yang pertamanya ya. Ini adalah soal kedua, ini soal yang pertama. Kita bahas soal pertama dulu. Di sini untuk yang soal pertama, kita diminta persediaan akhir setiap bulan ditetapkan 5% dari bulan yang bersangkutan. Nah, kalau bulan bersangkutan berarti kita hanya butuh data 6 bulan saja sudah cukup. Kita balik ke Excel, berarti yang diminta itu adalah 5%. Persediaan akhirnya. Nah, berarti persediaan akhirnya 5% dari bulan yang bersangkutan. Ini kita kunci. Ini dikunci, lalu dikali dengan penjualan bulan yang bersangkutan. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Lalu untuk kebutuhan itu adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian persediaan awal itu kita lihat datanya di soal ya. Persediaan awal itu adalah 1000 unit. Kita masukkan 1000. Nah, berarti sekarang produksinya adalah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, untuk yang di sini persediaan awal bulan Februari adalah persediaan akhir bulan Januari. Nah, kita drag aja ke bawah. Ini kita juga drag, ini juga di drag ke bawah. Nah, sekarang kita adjust ya. Ini untuk produksi ditambahkan. Lalu di sini persediaan akhirnya kita ambil persediaan akhir bulan ke-6. Kemudian kebutuhannya itu adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Lalu persediaan awal adalah kita ambil yang 1000. Nah, kita lihat 152.000 kurang 152.350 kurang 1000 itu sama dengan 151.350. Berarti sudah benar jawaban kita. Nah, sekarang gimana kalau persediaan akhirnya itu ini ada bulan yang sama ya. Yang sama. Gimana kalau misalnya persediaan akhirnya itu diminta
bulan berikutnya. Kita copy ke sini bulan berikutnya. Oke. Nah, lalu kita ambil soalnya, data di soalnya sama ya, masih sama data di soalnya. Ini kita copy ke bawah. Ini ya, kita copy ke bawah. Nah, sekarang berarti yang berubah adalah persediaan akhir di sini. Dia adalah 5% bulan berikutnya. Jadi persediaan akhir bulan Januari itu adalah 5% dari penjualan bulan Februari. Ini kita kunci kali dengan Februari. Kita drag ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk bulan Juni berarti persediaan akhirnya kita butuh data penjualan bulan Juli ya. Kita lihat di soal. Ini di soal disebutkan bahwa bulan ke-7 itu penjualannya adalah 28.000. Jadi di sini 5% dikali 28.000. Sudah. Lalu berarti di sini untuk persediaan akhirnya ini adalah 1.400, lalu kebutuhannya adalah ini ya, kebutuhannya adalah ini ditambah dengan persediaan akhir. Nah, di sini untuk kebutuhannya rumusnya adalah ini ya, penjualan tambah persediaan akhir, lalu persediaan awalnya sama 1.000, lalu produksinya adalah kebutuhan ditambah dikurangi dengan persediaan awal. Lalu ini sama dengan persediaan awal Februari sama dengan persediaan akhir Januari. Baru kita drag ke bawah ya, kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Ini kita jumlahkan. Sama ya, 152.400 dikurangi 1.000 sama dengan 151.400. Nah, ini adalah contoh ketika membuat anggaran produksi dengan kebijakannya itu berdasarkan persediaan akhir ditentukan oleh persentase sales di sini. Ini sudah, lalu ini juga sudah, ini sudah. Nah, tadi kan kita ngomongin bagaimana sih cara menentukan persediaan atau anggaran produksi itu kan dia dipengaruhi oleh besarnya persediaan. Tadi menentukan persediaan dari persentase sales. Nah, sekarang ada cara lain untuk menentukan besarnya persediaan, yaitu berdasarkan inventory turnover-nya.